Audio Jungle. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-halimil karimis sattar. Al-munazzahi 'anil syariki wal inzar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mukhtar wa ala alihi al-adhhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Sahabat sekalian dan para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Bani Israel, tepatnya pada saat terutusnya Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang ahli ibadah yang punya keluarga, punya anak istri. Tapi oleh Allah diuji dengan kelaparan, dengan keadaan yang sulit, sehingga sampai pada batas yang sangat kritis, sangat mengkhawatirkan. Akhirnya orang soleh ini, orang ahli ibadah ini menyuruh istrinya untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan makanan, yang bisa diberikan kepada keluarganya. Akhirnya sang istri keluar. Tibalah dia di satu rumah seorang lelaki yang kaya. Sampainya di sana dia mengutarakan apa maksud dan tujuannya. Dia menceritakan keadaan keluarganya. Apa tanggapan dari laki kaya setelah mendengar cerita dari wanita istri dari orang ahli ibadah tadi? Naam, okelah, baiklah, akan aku turuti permintaan, akan aku penuhi kebutuhan. Walakin makkinini min nafsik, tetapi syaratnya kamu harus melayani diri. Sahabat sekalian dan para pemirsa rahimakumullah, mendengar ucapan lelaki kaya ini, akhirnya wanita istri dari orang ahli ibadah tadi diam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya, menemui suami dan anak-anak. Sesampainya di rumah, apa yang ia lihat? Fanadarat ila iyaiha yasihu. Dia melihat keluarganya, anak-anaknya pada menjerit. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya ummi, nahnu namutu minal ju', a'tayna ma na'kulu. Wahai ibuku, kami bisa mati kelaparan, berilah kami sesuatu yang bisa kami makan. Mendengar ucapan dari anak-anaknya, dia tidak tega. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali memenuhi lelaki kaya yang sudah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada dia dengan syarat mau melayani keinginannya. Hanya dia kembali pergi menuju rumah lelaki kaya tadi. Setelah sampai di sana, dia disambut oleh lelaki kaya tadi. Lelaki kaya tadi mengatakan, bagaimana? Apakah kamu mau melayani diriku? Apa keinginanku sudah kau pikir-pikir, sudah kau renungkan sehingga kamu datang kembali? Apa jawaban wanita istri dari laki ahli ibadah tadi? Ya Tuhan, akan saya penuhi permintaanmu. Aku mau tidur denganmu. Falamma khala biha irta'adat mafasiluha hatta kadat a'da'uha tazulu an mawadi'iha. Tapi begitu mereka berdua berada di tempat yang sunyi, sudah mau melakukan sesuatu yang mereka inginkan, tiba-tiba anggota tubuh daripada perempuan istri dari orang ahli ibadah tadi gemetaran, bergetar dia, sampai dikatakan hatta kadat a'dawha tazulu an mawadiha, seakan-akan
anggota tubuhnya akan lepas dari tempatnya semula. Saking kerasnya getaran daripada tubuhnya, begitu keras dia bergemetar. Faqala laha ma laki. Kemudian melihat kejadian itu, lelaki kaya tadi mengatakan, bertanya dia kepada wanita, apa yang terjadi terhadap dirimu? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kamu gemetaran? Faqalat inni akhafullaha. Wanita tadi mengatakan, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Mendengar jawaban wanita istri dari orang ahli badar, laki kaya tadi mengatakan, innaki takhafina Allah Ta'ala ma'abiki minal faqr. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi kamu fakir, tidak punya apa-apa. Fa'ana ahaqqu bil khawfi minki. Padahal aku sejatinya yang harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kaya, aku mampu, aku punya apa-apa. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menggauli istri daripada orang ahli ibadah tadi. Kemudian dia diberi makanan yang banyak, kebutuhan hidupnya yang banyak. Akhirnya wanita istri dari orang ahli ibadah dari pulang dengan membawa sesuatu yang banyak yang menyebabkan anak-anaknya, keluarganya bergembira. Sahabat sekalian dan para pemirsa rahimakumullah, di akhir kisah akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Isi wahyu Allah kepada Musa sebuah perintah, hai Musa, katakan kepada fulan bin fulan, dia tinggal di sini, katakan kepada dia, inni qad ghafartu dzunubah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melaksanakan isi perintah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Carilah lelaki tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada lelaki tadi, la'allaka qad fa'alta khairan bainaka wa bainallah. Hai Tuhan, mungkin kamu sudah melakukan sesuatu kebaikan yang kamu lakukan antara kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzakarul qissata alaihi. Kemudian lelaki kaya tadi menceritakan kisah kejadian yang terjadi antara dirinya dengan wanita istri dari orang ahli ibadah. Begitu selesai bercerita, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Inna Allah Ta'ala qad ghafara laka ma kana bika ma kana min dzunubik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Sahabat sekalian dan para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah hikmah ketika seseorang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang punya rasa khusyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di samping dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hamba-hamba Allah yang punya rasa khusyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul nantinya dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan orang yang bersih dari salah dan dosa, dalam keadaan orang yang sudah diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.